Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya M. Rimawan, salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Bima. Pada saat ini saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen untuk semester 4, bobot SKS 3. Dan mata kuliah akuntansi manajemen ini adalah mata kuliah wajib untuk program studi manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Bima. Dalam video ini saya akan menjelaskan teknik pembelajaran, delivery, interaksi, dan asesmen. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari mata kuliah akuntansi manajemen itu sendiri, kemudian metode pembelajaran yang kita terapkan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Bima. Deskripsi akuntansi dari akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi sampai menyajikan laporan suatu usaha atau bisnis untuk kepentingan internal, yaitu manajer dan manajemen dalam suatu organisasi, serta menjadi dasar kepada manajemen untuk pengambilan keputusan usaha atau bisnis berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi. Materi akan diberikan pada 14 kali pertemuan, di mana 7 materi sebelum UTS dan 7 materi sebelum UAS, ditambah 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi total ada 16 kali pertemuan tatap muka untuk kelas akuntansi manajemen. Berikut adalah sub pokok bahasan selama 14 kali pertemuan untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Yang pertama itu peran, sejarah, dan arah akuntansi manajemen di era modernisasi sekarang. Kemudian konsep-konsep dasar akuntansi manajemen. Yang ketiga itu perilaku biaya aktivitas. Yang keempat itu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Kemudian manajemen berdasarkan aktivitas, perhitungan biaya pesanan, perhitungan biaya proses, alokasi departemen pendukung, perencanaan dan pengendalian, biaya standar sebagai alat pengendalian manajemen, dan yang ke-14 pelaporan segmen, yang ke-15 adalah evaluasi pusat investasi harga transfer. Itu adalah materi yang akan kami berikan selama 14 kali pertemuan. Kemudian buku teknik seperti yang saya jelaskan di awal, saya akan menjelaskan metode delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama saya akan jelaskan dulu teknik pengajaran delivery. Penyampaian materi kepada mahasiswa menggunakan slide PPT yang bisa diakses oleh mahasiswa lewat Siakat Setia Bima, Google Classroom, Gmail, maupun YouTube. Seperti saya akan menjelaskan buku acuan yang digunakan dalam referensi pertama untuk akuntansi manajemen adalah karangan dari Baldrick Siregar dan kawan-kawan akuntansi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta. Kemudian referensi yang kedua adalah Hansen and Moven akuntansi manajemen. Yang kedua adalah teknik pengajaran interaksi. Proses interaksi di mana pada pertengahan pemberian materi, saya akan memberikan pertanyaan agar mahasiswa tidak terlalu boring, agar mahasiswa tetap semangat menerima materi yang nantinya akan diakumulasi pada saat pemberian nilai sebagai nilai tambahan untuk tugas. Pada akhir materi akan ada sesi tanya jawab dan tugas yang wajib mereka kerjakan di rumah, dan nantinya akan dikumpulkan di Google Classroom maupun diserahkan secara manual ke dosen. Teknik pengajaran yang ketiga adalah asesmen. Setiap awal pertama kali tatap muka pertemuan, saya selalu menginformasikan skema pembobotan nilai. Adapun skema pembobotan nilai untuk mata kuliah akuntansi manajemen ini sendiri adalah tugas 30%,
kemudian UTS 35%, kemudian UAS 35%. Berikut cuplikan kuliah yang saya lakukan untuk pertemuan 1. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk kelas KMO 4 mata kuliah Transaksi Manajemen di semester awal ini. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin alangkah lebih baiknya kita akan membahas kontrak dari mata kuliah ini, kemudian kita akan membahas TPS, kemudian nanti evaluasinya kira-kira range nilai kalian ada di posisi yang mana. Oke, kita akan mulai untuk TPS-nya. Jadi TPS ini yang akan kita pembelajaran mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16 nanti dikurangi 2 untuk UTS dan UAS. Oke, kita akan bahas pertama RPS-nya dulu deh. Kalau kita berbicara RPS, ya oke, mata kuliahnya langsung aja. Mata kuliahnya akuntansi manajemen, dosen pemangku saya sendiri, Hermawan. Kemudian ini ada di semester 4. Kode mata kuliahnya adalah MKP 107. Untuk penilaiannya biasa kita akan menggunakan range nilai A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan E. Nah, mungkin kalian di semester 1 ataupun semester 2, semester 3 udah tahu, tidak perlu saya jelaskan terlalu jauh range nilainya. Minimal 1 kali pertemuan alfa, 1 kali izin, kemudian atau 1 kali sakit, kemungkinan besar itu akan mengurangi nilai kalian. Misalnya kalian akan mendapatkan A, ternyata di presensi menunjukkan 1 kali alfa, 2 kali, 1 kali izin, 1 kali sakit, itu akan langsung secara otomatis saya akan mengurangi 1 grade nilainya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Oke, biar tidak terlalu panjang lebar, kita akan langsung masuk di materi yang pertama, yaitu konsep-konsep dasar akuntansi manajemen. Mungkin adik-adik sekalian atau teman-teman kalian sekalian yang ada di sini, tidak perlu lagi saya jelaskan apa sih yang dimaksud dengan akuntansi lagi, apa sih yang dimaksud dengan manajemen. Mungkin 2 kata itu tidak asing buat kalian, karena di semester 1 saya yakin kalian sudah mendapatkan pengertian akuntansi itu apa. Kemudian di semester 2 atau di semester 1 kalian juga pernah mendapatkan apa sih yang pengertian terkait dengan manajemen. Di sini ada yang bisa bantu saya apa yang dimaksud dengan akuntansi. Oke, Farizal keuangan boleh. Ada lagi yang bisa memaparkan Farizal terkait dengan akuntansi. Mungkin saya kasih dulu kalau kita berbicara akuntansi. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, proses pencatatan, proses pengelompokan yang nantinya mengklasifikasi suatu laporan. Ya. Nah, kalau kita berbicara manajemen, ada yang tahu nggak? Manajemen itu apa? Pengelolaan, perencanaan, ya. Apalagi penganggaran, mungkin yang lebih ke evaluasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Jadi kalau kita gabung, akuntansi manajemen itu apa? Proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Yes, oke. Proses untuk mencapai tujuan organisasi. Biar kita langsung masuk ke sini, karena sistem informasi akuntansi manajemen. Jadi di skip aja, kita langsung ke proses manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen. Jadi ada 3 tujuan umum sistem informasi akuntansi manajemen. Yang pertama itu menyediakan informasi untuk menghitung biaya jasa, produk atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Berarti di sini ini manajemen ini ada orang yang mengaturnya, ya. Di dalam sebuah manajemen itu pasti ada orang-orang yang di dalamnya, kalau kita kaitkan dengan akuntansi, yang nantinya akan membuat suatu kegiatan laporan, baik itu laporan produksi, yang laporan jasa,
yang kemarin mungkin di akuntansi biaya kita udah sering mendengar ada kita menyusun laporan biaya produksi, ya, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, segala macamnya. Oke, yang kedua itu menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan yang berkelanjutan. Jadi fungsi manajemen sistem, fungsi akuntansi manajemen juga itu atau informasi manajemen juga itu selain untuk perencanaan kita juga bisa melakukan perbaikan, ya kan? Ada perbaikan yang berkelanjutan. Pernah nggak sih kalian mengalami atau kalian ada berada di satu organisasi, kalian menjalankan sesuatu, kemudian kalian melakukan evaluasi, dan hasil dari evaluasi itu tidak berjalan atau berjalan? Berjalan, karena memang setiap apa yang kita rencanakan, apa yang kita laksanakan, apa yang kita kendalikan, pasti nomor akhirnya akan ada evaluasi setiap apa yang kita kerjakan. Ya kan? Kalau tidak ada evaluasi, ya itu sangat tidak bagus untuk sebuah organisasi. Yang ketiga itu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini selain akuntansi manajemen atau informasi akuntansi manajemen itu biasanya digunakan oleh pucuk pimpinan untuk mengambil satu keputusan. Contoh, misalnya kita ada di Steel 5. Steel 5 sistem pelayanannya tidak bagus. Sistem pelayanan tidak bagus, setelah dievaluasi kira-kira keputusan apa yang akan diambil oleh pimpinan kita, apakah merubah sistem yang sudah ada menjadi yang lebih baik, ya kan? Nah, mungkin teman-teman di sini sudah bisa melihat perubahan yang sangat drastis yang dilakukan oleh lembaga Steel 5 yang dulunya mungkin kalian pernah ngerasain bagaimana antrinya untuk mengambil FRS, ya kan? FRS di pelayanan. Nah, sekarang ada evaluasi yang dilakukan oleh lembaga Steel 5, walaupun yang baru ini masih agak mandek juga, ya kan? Nggak semulus apa yang kita mau. Nah, sekarang kita itu udah mulai memasuki yang namanya dunia teknologi. Bagaimana kalian hanya bertemu dengan dosen PA, kemudian tidak perlu lama-lama dapat tanda tangan, kalian bisa langsung mengupload di link yang sudah disediakan, dan nantinya link itu akan dikelola oleh admin. Nah, dulu itu sama ribet sekali. Kita harus antri di dalam satu ruangan, kemudian antri dari pelayanan itu luar biasa, sangat capek sekali ya, kalau menurut saya. Dan saya juga sering mendengar banyak sekali tentang dari mahasiswa. Atau yang di sini belum pernah ngerasain antri yang luar biasa di pelayanan. Yang kemungkinan besar nanti di semester 8 atau kalian mau lulus nanti antrinya luar biasa lagi, iya kan? Iya. Mudah-mudahan tidak. Asik. Oke, jadi di sini masuk ke slide berikutnya adalah model operasional sistem informasi akuntansi manajemen. Mungkin ini tidak asing, ada masukan, kemudian ada proses, dan pasti ada tindakan. Jadi ada masukan, ada sesuatu yang kita produksi, ada sesuatu yang kita proses. Setelah kita proses pasti ada hasil yang kita dapatkan. Saya ambil contoh sedikit ya di akuntansi, pengantar akuntansi. Bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan, ya kan? Setelah diidentifikasi, kalian akan mencatat, gitu kan? Setelah kalian catat, kalian akan mengelompokkan. Setelah kalian mengelompokkan, yang kalian lakukan adalah menyusun laporan keuangan, ya kan? Iya. Nah, menyusun laporan keuangan ada jelas laporan lebih dapat haruskan dengan menandai atau. Oke, ini tidak perlu terlalu jauh. Kemudian di sini ada proses manajemen. Proses manajemen adalah didefinisikan sebagai aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Kalian pernah nggak sih sebelum masuk ini atau enggak lagi nongkrong terbesit proses manajemen yang ingin kalian lakukan di kemudian hari atau untuk besok kan? Apa misalnya saya mau besok itu jalan-jalan kayak mancing, oke? Kira-kira rencana mancing kalian udah direncanakan, ya kan? Kemudian pengendaliannya kayak gimana? Kalau kita nggak dapat ikan, apa yang harus kita lakukan?
pengendalian itu yang harus kita pertimbangkan, baru kita akan mengambil keputusan. Ya kan? Setelah kajian nasional lengkap, kita lihat cuaca, tanya orang yang tahu bagaimana cuacanya hari ini atau nanti malam atau besok deh. Ternyata cuacanya bagus. Atau kalian udah tahu cuaca yang bagus itu paling kalian ke Lawata atau gimana, nongkrong di sana lihat air lautnya, air kemungkinan besar besok akan terjadi hal yang kayak gini ya. Pasti kalian akan memutuskan nanti kita berangkat haji besok. Ya kan? Jadi itu salah satu proses manajemen. Kemudian mendeskripsikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh para manajer dan pekerja yang diperdayakan. Oke, langsung aja cepat. Perencanaan adalah mungkin kalian sudah tahu lah, tidak perlu saya terangkan terlalu jauh. Perencanaan itu adalah formulasi terperinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Seperti tadi, mancing kalian rencanakan, kita bawa corak nomor berapa, keluarkan corak kita itu berapa, lokasi kita mancing ini ada di mana, apakah dekat dengan aja atau yang paling jauh, gitu kan? Kalian sudah bisa prediksi untuk perencanaan yang akan kalian lakukan. Kemudian perencanaan memerlukan penetapan tujuan dan peridentifikasian teknologi untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, sebelum masuk ke slide berikutnya, saya mau tanya deh, tidak? Kira-kira Peti pernah nggak sih merencanakan sesuatu sampai sedetail atau gimana? Atau tidak pernah merencanakan sesuatu dalam hidupnya? Baik itu dalam dunia perkuliahan atau setelah selesai kuliah ini udah ada rencana mau kerja di mana gitu. Bisa nanti kalau udah di semester 8, ini kan semester 4 nih. Iya. Oke, kira-kira gimana tuh? Malika kayak katanya itu lah. Pernah Pak, pernah melakukan perencanaan. Contohnya apa? Contohnya, misalnya nih, Betty udah sampai belajar. Perencanaannya tuh mungkin besoknya pergi healing, mungkin Betty tuh sukanya tuh pergi ke laut. Jadi perencanaan tuh besok jam segini udah bangun tidur, nanti terus ke sana. Selesai gitu aja. Cuma sesimpel itu. Iya, saya berpikirnya Fenty akan merencanakan sesuatu yang lebih besar daripada itu, ya kan? Misalnya nih, Fenty ini udah ada di semester 4, saya harus ngejar IPK 3,9. Jadi setelah saya lulus dengan IPK 3,9, saya berharap akan mendapatkan suatu pekerjaan yang lebih bagus. Nah, itu kan salah satu perencanaan yang Fenty lakukan. Nah, apa aja yang harus disiapkan ya? Belajar yang rajin, ya kan? Kemudian setiap tugas kerjakan, gitu kan. Kemudian setiap apa yang disuruh sama dosen ya kerjakan. Pada saat ujian belajar yang baik, belajar yang bagus. Oke, kita langsung cepat aja karena durasi pengendalian ini kalau kita udah rencanakan pasti ada aja sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya kan? Kita udah 100% itu melakukan perencanaan, kita udah melakukan perhitungan joran seperti apa segala macam. Tetapi pada saat melaksanakan, kita tidak bisa mendeteksi sesuatu yang memang datanya tiba-tiba, ya. Misalnya kalian mendeteksi hari ini tidak akan hujan, tetapi dalam perjalanan ternyata hari ini hujan, ya kan? Pasti ada pengendalian yang akan kalian lakukan, ya kan? Oke, kita tunda dulu 30 menit deh. Siapa tahu hujannya reda, ya kan? Sampai kita tembus, kita akan bahasa dulu. Atau kita tunda dulu deh. Setelah pengendalian yang kita lakukan ini betul-betul udah tidak bisa kita elak segala macam, ya terpaksa kita harus mengambil keputusan. Apakah lanjut atau kita balik lagi ke awal untuk melakukan evaluasi, ya? Itulah keputusan kita. Pengendalian sudah tahu nih, misalnya, oke, ternyata Fenty di semester 4, semester 3 IPK-nya 2,9. Bisa, oke. Padahal semester awal, semester 3 dia sudah merencanakan dia mau semester 3 itu IPK-nya 3,5. Tetapi di tengah jalan, di luar dari ekspektasi yang Fenty, di luar dari perencanaan yang Fenty lakukan, ternyata di semester 3 Fenty mendapatkan IPK 2,9.
2,9. Waduh, jadi langsung melakukan pengendalian. Saya mau di semester 4 itu IPK naik lagi menjadi 3, sekian. Caranya adalah saya harus belajar. Di sini kalian ada kuliah lagi dengan ibu muda, mungkin akan dilanjutkan dengan ibu Karpin dan yang lainnya. Ada pertanyaan? Oke, nggak apa-apa. Nanti kuliahnya full kerjaan hari ini karena memang ada beberapa pengambilan keputusan dari investasi juga asosiasi perencanaan pengendalian pengambilan keputusan. Nah, disinilah peran seorang manajemen atau manajer itu dalam pengambilan keputusan. Apakah apa yang mereka sudah rencanakan itu mereka batalkan semua atau mereka mulai dari awal ada perbaikan yang harus dilakukan. Saya mau di sini deh, ini perbandingan. Nah, secara singkat saya coba mau menjelaskan secara singkat dari akuntansi manajemen. Ini saya cepat-cepat aja ya. Oke, karena di situ layarnya nggak terlalu bagus, mungkin saya di sini. Sebagian besar prosedur perhitungan biaya produk dan akuntansi manajemen yang digunakan saat ini dikembangkan antara tahun 1880 dan sampai dengan 1925. Bayangin aja tuh. Kita udah generasi berapa nih? Kita ada di milenial, mungkin yang modern gitu. Tapi masih juga kita gunakan akuntansi manajemen itu banyak dari 1925. Sekarang kita ada di 2021, ya kan? Oke, kita ada di posisi 2021. Ini secara singkat tinggal kalian baca, kemudian nanti di sini tema baru dalam akuntansi manajemen ini tinggal kalian baca juga. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya untuk kelas akuntansi manajemen kantor 4, saya ucapkan terima kasih. Kemudian di slide terakhir ada tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, di slide terakhir itu ada tugas yang harus kalian kerjakan dan batas pengumpulannya minggu depan hari Senin. Batas terakhirnya jam 16.00 dan tidak diketik tapi wajib ditulis tangan. Oke? Ya. Sekali lagi saya tanya, kalau tidak ada yang bertanya biar saya akhiri. Tugasnya di Google Class, Pak. Di Google Class nanti saya masukin juga soalnya di Google Classroom. Kemudian ditulis tangan, uploadnya di Google Class sebagai bukti yang satu, kemudian manualnya dikumpulkan di kelas. pertemuan minggu depan. Ini belajarnya Siap, dikumpulkan di pertemuan. Terima kasih banyak. Saya ini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.